Selamat pagi, shalom Bapak Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan kita semua boleh ada di tempat ini, juga bagi saudara yang menyaksikan, mengikuti ibadah kita melalui live streaming. Tapi waktu sejenak untuk Bapak Saudara, terutama yang di luar rumah, boleh menyiapkan diri, boleh mengajak orang tuanya, saudaranya, anak-anaknya untuk bersama-sama boleh duduk diam. Kita mau beribadah, kita mau menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Bisa sama-sama ambil sikap yang nyaman, tapi tetap sopan, karena kita mau menghormati Tuhan secara khusus pada ibadah pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa kita masih boleh diberi kesempatan, diperkenankan Tuhan untuk beribadah, sekalipun kondisinya berbeda dengan bulan-bulan sebelum ini. Tapi berkat teknologi yang ada, berkat kesehatan kita bersama, saya memastikan bahwa kuasa Tuhan tetap ada baik di tempat ini maupun di rumah-rumah bagi saudara yang Tuhan akan melawat kita semua. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih oleh karena penyertaan-Mu dan perkenanan-Mu dalam kehidupan kami hari-hari. Tuhan, kami mensyukuri kebaikan-Mu, kami mensyukuri kalau kami boleh memiliki kesehatan yang cukup baik, keadaan keluarga kami juga mensyukurinya Tuhan. Kami bersyukur terlebih ketika kami boleh tetap beribadah kepada-Mu bersama-sama di luar ibadah kami sehari-hari Tuhan. Biar pada pagi hari Tuhan, setiap kami, keluarga, di setiap rumah-rumah yang ada, kami mau fokus Tuhan kepada Engkau sepanjang 1 jam ke depan. Biarlah kami bisa menghormati Engkau, memuliakan Engkau dengan sikap hidup kami, dan secara khusus juga dengan nyanyian kami, pujian penyembahan kami yang tulus dari dalam hati kami ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Setiap kami yang lemah, setiap kami yang undur Tuhan, kiranya Roh-Mu saja menolong kami, menguatkan kami, dan memberkati kami pada pagi hari ini. Terima kasih bagi saudara yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Berkatakan dengan sungguh, ku ada hanya karena kasih-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada kasih-Mu, karena kasih-Mu kami berterima kasih. Ku berterima kasih.
yang menyertai kami.
kekuatan, Dia memberi pengharapan pada setiap kita, pada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia Tuhan yang hidup, Dia Tuhan yang berkuasa, Dia Tuhan yang memberikan mujizat pada setiap kita. Mari setiap kita menaikkan syukur kita dengan sungguh tanpa terkecuali. Katakan haleluya, haleluya.
Kerinduan kami Tuhan untuk diam di dalam bait kudus-Mu, untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Kerinduan kami mengikuti kehendak dalam kehidupan kami, menyenangkan hati Bapa di sorga. Bila Tuhan, sebagai kecil yang kami lakukan pada pagi hari Tuhan, melalui lidah bibir kami, perkataan kami, berkenan di hadapan-Mu. Memberkati Tuhan setiap kami, jemaat-jemaat gereja ini Tuhan. Kiranya kami sungguh-sungguh memiliki sikap hati yang benar, mencari Engkau. Kami bernyanyi bukan sekedar ingin minta sesuatu kepada-Mu ya Bapa. Kami bernyanyi karena kami bersyukur karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami sungguh ingin menyenangkan hati-Mu. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami, persekutuan kami pada pagi hari ini dalam tangan-Mu. Kami percaya ada kuasa-Mu nyata, ada mujizat-Mu nyata dalam kondisi kami hari-hari Tuhan. Kami percaya Roh-Mu yang memampukan kami, menolong kami, menguatkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara yang siap puji Tuhan, sama-sama katakan amin, haleluya. Boleh saya tanya apa kabar Bapak Saudara, apa kabarnya? Sama Yesus saya luar biasa. Tuhan, saya percaya di luar rumah juga tetap luar biasa, bahkan lebih luar biasa bersama Tuhan. Haleluya. Kita lanjutkan pujian penyembahan kita Bapak Saudara. Kami tidak pernah meragukan Tuhan kebaikan-Mu, kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Firman-Mu berkata, walaupun 1000 rubah di sisi kami, walaupun 10.000 rubah di kanan kami, tapi kami tak akan goyah karena Engkau selalu bersama dengan kami. Bapak Saudara, mari kita akan pujian berikut ini yang menguatkan iman kita bersama-sama. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tak surut, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Sama katakan, walau 1000 rubah, walau 1000 rubah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rubah di kananku, tanganku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rubah, walau 1000 rubah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rubah di kananku, tanganku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Katakan, sungguh takkan ku goyah, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Roh kami kuat Tuhan, jiwa kami kuat karena firman-Mu selalu beserta dengan kami. Jadi kami percaya Tuhan, kami percaya bersama. Kami akan melewati setiap badai bersama dengan Tuhan Yesus. Oh terima kasih Bapak, terima kasih.
besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Mari katakan firman-Mu, firman-Mu berkata Kau besertaku, ya Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Kau tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha dingin. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha dingin. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sambil mengatakan, katakan, dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha dingin. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saatnya firman-Mu diperdengarkan kepada kami ya Tuhan. Samalah kami, nasihatilah kami, tegurlah kami, sehingga firman-Mu menjadi dasar buat kami untuk kami mengambil setiap keputusan dan pilihan. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami dapat mengerti setiap firman dan melakukannya dalam hidup kami dari hari ke sehari. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan beracara kepada kami masing-masing, baik kami yang ada di ruangan ini, baik kami yang ada di rumah kami. Tuhan tetap melawat kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap menyambut firman Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah kita
baik Bapak Ibu Saudara yang ada dalam ruangan ini maupun Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Biarlah ibadah kita tidak mengurangi penghormatan kita kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa kuasa kasih Tuhan tetap akan dinyatakan buat kita semua. Amin. Kita sama-sama persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mengawali khotbah saya ada sebuah kisah tentang seorang pria Kristen, seorang warga negara Amerika keturunan Jerman, tinggal di wilayah timur Amerika setelah berimigrasi dari Jerman. Setelah menetap beberapa tahun, pada suatu kali selesai ibadah, dia minta waktu untuk bicara kepada pendeta yang melayani pada minggu itu. Dia mulai berbicara dan dia mulai bercerita. Dia katakan ia dan keluarga tinggal di Jerman pada waktu seorang penguasa diktator yang bernama Adolf Hitler dengan partai Nazi yang berkuasa pada waktu itu tahun 1933 sampai 1945. Di sana terjadi yaitu adanya penahanan dan pembunuhan orang-orang Yahudi di kamp-kamp konsentrasi. Ia sadar sebagai seorang anggota jemaat gereja Protestan, ada pemisahan antara urusan gereja dengan negara. Oleh sebab itu ia menjaga jarak dan merasa tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikan pemusnahan orang-orang Yahudi. Kebetulan lokasi gereja yang ia kunjungi bersama dengan keluarga dekat, letaknya dekat atau tidak berjauhan dengan stasiun kereta api, tempat tentara Nazi biasa menurunkan orang-orang Yahudi dari truk-truk dan kemudian dibawa, diangkut melalui kereta dan menuju ke kamp konsentrasi. Setiap hari Minggu saat ibadah sedang berlangsung, jemaat tidak hanya bisa mendengar peluit masinis atau klakson lokomotif, tetapi dengan jelas mereka juga dapat mendengar jeritan, keluhan, teriakan para wanita dan anak-anak kecil yang ada di dalam kereta. Pada waktu kereta mulai bergerak, melintasi dan mulai mendekati gereja atau gedung gereja di tempat mereka beribadah, para pemimpin pujian justru mengajak jemaat untuk bernyanyi lebih keras, untuk bernyanyi lebih nyaring lagi, guna menutupi suara dari teriakan-teriakan yang ada di kereta api yang sedang bergerak. Ada jeritan anak-anak, ada jeritan para wanita yang siap dibunuh di dalam kamp konsentrasi tersebut. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang, kata pria tersebut, saya sudah tinggal di sini bertahun-tahun lamanya. Tidak ada satu orang pun yang berbicara tentang kamp konsentrasi atau tentang orang Yahudi tersebut. Tetapi setiap hari saya masih mendengar teriakan, tangisan para wanita dan anak-anak kecil tersebut. Pria itu berkata sambil dengan mata yang berkaca-kaca menahan tangis. Dia berkata, kami menyebut diri kami Kristen. Kami mengaku diri kami Kristen. Tetapi pada waktu itu kami tidak melakukan apa-apa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebalikan dari apa yang dilakukan oleh pria tersebut, seorang tokoh dalam Alkitab yang bernama Daniel. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Daniel pasal yang ke-9. Bapak Ibu bisa membuka Alkitabnya. Daniel pasal ke-9, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Di sana diceritakan di dalam
perikop tentang doa Daniel. Saya akan membacakannya Bapak Ibu Saudara. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasuerus dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yaitu 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daniel justru melakukan kebalikan daripada apa yang dilakukan oleh pria Kristen tersebut. Di tengah-tengah pergumulan bangsanya pada waktu itu yang mungkin tidak jelas lagi masa depannya dan kemungkinan besar akan mengalami kepunahan karena mereka telah mengalami penawanan. Dijelaskan di ayat pertama sampai ayat yang kedua. Mereka mengalami penawanan dan dibuang di Babel. Bahkan pada saat itu Daniel berada di bawah tawanan kerajaan Media Persia. Apakah Daniel diam saja, apatis, cuek, tidak melakukan apa-apa? Tidak. Daniel mulai melakukan sebuah tindakan. Dikatakan di ayat yang ketiga, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Daniel mulai berdoa dan bermohon. Daniel menaikkan doa pertobatan bagi bangsanya. Mari kita lihat doa yang dinaikkan oleh Daniel. Pertama-tama di ayat 4 sampai ayat 15, Daniel berdoa mulai mengakui dosa-dosanya sendiri dan dosa bangsanya. Saya akan membaca ayat 4. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku untuk mengaku dosaku demikian. Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu, dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi, yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapak-bapak kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Bapak Ibu, di sini Daniel berdiri sebagai juru syafaat bagi bangsanya. Sekalipun di antara orang Israel, Daniel orang yang setia. Bahkan dia tidak ikut melakukan dosa yang dilakukan oleh bangsanya, yang telah dikatakan tadi berlaku tidak setia, menyembah berhala, berlaku fasik, memberontak, bahkan menyimpang dari jalan Tuhan. Daniel tidak melakukan itu semua, tetapi dia menggunakan kata kami di sini. Artinya apa? Daniel mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari bangsanya yang melakukan perbuatan dosa. Daniel berdiri bagi bangsanya, dan dia mengakui dosa-dosa bangsanya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan dikatakan Daniel bukan hanya berdoa, tetapi dia katakan dia berpuasa, dan dia mengenakan kain kabung serta abu di atas kepalanya.
Ini menunjukkan bahwa Daniel bersungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh bertobat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini yang penting. Ya, Daniel melakukan sebuah tindakan, yaitu sikap merendahkan hati di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan atas bangsanya. Yang pertama itu. Yang kedua, Daniel mulai memohonkan anugerah Tuhan bagi bangsanya. Mulai dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19, saudara bisa baca lagi di sana. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kota-Mu, gunung-Mu yang kudus. Sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka kami Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang di sekeliling kami. Oleh sebab itu dengarkanlah ya Tuhan doa hamba-Mu ini dan permohonannya. Sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah. Buka mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertanggung, oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kota-Mu dan umat-Mu disebut dengan nama-Mu. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Daniel, dia memohonkan anugerah Tuhan turun atas bangsanya. Doa permohonan itu artinya apa? Doa yang sungguh-sungguh memohonkan anugerah Allah turun, dilakukan dengan sikap kerendahan hati, dengan ratapan, dengan penyesalan, hati yang remuk, hati yang hancur. Adanya kesadaran bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat melakukan apa-apa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam kaitannya dengan situasi kita di Indonesia khususnya dan secara umum di seluruh dunia, ketika COVID-19 merambah kemana-mana, melumpuhkan berbagai sektor kehidupan di dalam bermasyarakat, belum pernah kita hidup seperti masa seperti sekarang ini. Ya kan, situasi dan kondisi yang sangat-sangat berbeda. COVID-19 menghancurkan bahkan melumpuhkan berbagai macam aktivitas pekerjaan kita. Kita mulai melakukan pekerjaan di rumah, work from home. Anak-anak sekolah, mereka belajar di rumah. Bahkan membuat mama-mama pusing 7 keliling karena harus menggantikan tugas guru di rumah. Bahkan banyak orang tua menjadi senewan, ya marah-marah. Dan anak-anak mulai berkata, mamaku tidak cocok jadi guru. Ya, ini keluhan anak-anak ya. Perjalanan, ada banyak perjalanan yang dibatalkan atau ditunda akibat COVID. Karena jangan-jangan kita bisa pergi nggak bisa pulang begitu. Pesta-pesta, bahkan ada pesta yang sudah diselenggarakan harus dibubarkan. Bahkan yang sudah mulai sewa gedung-gedung mewah harus dibatalkan karena COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak sektor lain yang berubah secara ekonomi dunia. Beberapa bangsa di dunia, negara-negara mengalami kerugian. Bukan cuma miliaran, tapi triliunan. Saudara, belum lagi perubahan secara sosial. Saudara, orang mulai menjaga jarak, tidak mau bersalaman, apalagi bersentuhan.
Walaupun memang bukan mukrimnya katanya gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Orang kita lihat di mana-mana masker menutupi hidung dan mulut, ya kan? Bahkan saya pernah melihat di sebuah supermarket beberapa orang memakai jas hujan ke supermarket. Bahkan saking paranoidnya ada yang memakai perlengkapan APD. Ya kan? Ini alat pelindung diri yang seharusnya digunakan oleh para medis di rumah sakit, tetapi digunakan oleh orang yang hendak ke supermarket. Kenapa? Saking takutnya, saking paranoidnya melihat situasi yang terjadi sekarang ini. Orang social distancing, gak berani deket-deket, gak berani salaman. Sampai di gereja ini pun kita gak berani bersalaman, ya kan? Gak berani berdekatan, ya kan? Ada jarak minimal 1 meter di antara kita. Bapak Ibu, itu yang terjadi. Dan khususnya dalam hal ibadah, kita mengalami perubahan. Gereja-gereja besar, gereja-gereja yang megah, yang lengkap dengan sound system dan lightingnya, menjadi gereja yang kosong dan sepi. Bukan cuma gereja besar, gereja kecil juga sama, ya kan? Kosong, sepi. Tidak ada yang berani datang ke dalam gedung gereja. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan gereja kembali kepada habitatnya, yaitu kembali kepada gereja mula-mula, di mana jemaat-jemaat melakukan ibadah mereka di rumah masing-masing. Saudara, dalam situasi seperti ini, masihkah kita merasa kuat? Masihkah kita merasa hebat? Masihkah kita bisa merasa mandiri? Bisa hidup tanpa Tuhan? Masihkah bisa kita sombong? Sementara ribuan orang meninggal akibat pandemi ini. Bahkan saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa negara sampai tidak bisa menyediakan peti mati lagi karena begitu banyaknya orang yang meninggal. Mayat hanya ditutup dengan penutup mayat, begitu kantong penutup mayat, dan kemudian dimasukkan ke dalam oven untuk dibakar. Saudara, masihkah kita bisa sombong dengan situasi seperti sekarang ini? Ketika kehidupan manusia begitu dekat dengan kematian, apa yang mau kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan sebagai orang Kristen? Kita yang mengaku dan menyebut diri Kristen, apa yang bisa kita lakukan? Saudara, belajar dari tokoh Daniel. Maka hal pertama yang bisa kita lakukan adalah kita harus berdoa. Kita harus mencari Tuhan. Kita harus bertobat, memohon ampun atas dosa kita dan atas dosa bangsa ini. Bapak Ibu Saudara, kesempatan kita dikarantina di rumah, menggunakan waktu kita yang banyak untuk kita bisa mengambil waktu doa-doa kita. Oleh sebab itu saya menghimbau bapak-bapak, jangan cuma sibuk di rumah dengan urusannya sendiri, mungkin main HP atau gonta-ganti channel TV, dengarkan berita gitu. Tetapi mari bapak-bapak, jadilah imam bagi keluargamu. Ajaklah istri dan anak-anakmu untuk berdoa. Saya menghimbau juga ibu-ibu, jangan cuma sibuk masak. Kan waktunya banyak di rumah, gak bisa beli makanan di luar, dari masak berbagai macam masakan dan kemudian posting di media sosial. Mari kita belajar berempati sedikit dalam situasi seperti ini. Karena saya melihat ada banyak orang yang tidak bisa makan. Para pemulung, ojek online, supir taksi, beberapa videonya yang beredar dengan curahan hati sambil menangis. Mereka tidak tahu, mereka tidak bisa makan, tidak bisa bawa uang untuk sekedar bisa beli beras untuk istri dan anak-anaknya. Mari kita berempati.
Ya, kurangi atau bahkan mungkin usahakan dalam situasi ini jangan posting atau share makanan ke media sosial. Ya, anak-anak di rumah, anak-anak remaja, anak-anak pemuda, ya anak-anak sekolah minggu, mari di rumah jangan cuma main TikTokan, bukannya nggak boleh, ya tapi kurangi, jangan cuma main TikTokan, main game, atau tidur, atau nonton drakor gitu ya, drama Korea ya. Tapi gunakan waktu ini untuk lebih banyak berdoa, baca Alkitab bersama-sama di dalam keluarga. Bapak Ibu, kita minta Tuhan bekerja. Tuhan turunkan anugerahnya atas bangsa kita supaya pandemi ini segera berlalu. Kita bisa seperti pada situasi dan kondisi pada waktu beberapa bulan sebelumnya. Semuanya normal kembali. Kita doakan. Oleh sebab ini penting buat kita sekalian Bapak Ibu Saudara. Mari kita melakukannya dengan hati yang bersungguh-sungguh seperti Daniel. Bahkan dikatakan Daniel mengubah sejarah bangsanya ketika dia berdoa. Bukan pada tempat ibadah yang besar, tetapi dia mulai berdoa di rumah dalam keheningan pribadinya, self-isolation. Pada waktu kita di karantina, saat-saat inilah kita menggunakan waktu kita untuk kita bisa berdoa, memohon belas kasihan Tuhan atas bangsa kita, memohon agar Tuhan segera melalukan pandemi ini. Saya yakin dan percaya badai pasti akan segera berlalu. Tetapi itu juga akan ditentukan seberapa banyak orang-orang Kristen melakukan tindakan, melakukan sesuatu bagi bangsa ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini adalah minggu Prapaskah. Minggu depan kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Saya teringat juga di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat pertama sampai yang ke-8. Ada sebuah kisah juga di sana dijelaskan bahwa 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania. Ya, di sana itu tempat tinggalnya Lazarus. Ya, Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus. Dan di sana diadakan sebuah perjamuan kecil. Dan di sana ada Marta melayani. Sedangkan Lazarus duduk makan bersama dengan Yesus. Tetapi ada satu hal yang dilakukan oleh seorang wanita yang bernama Maria. Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni dan dijelaskan di sana mahal harganya. Dan kemudian dia mulai melakukan sebuah tindakan, membuka minyak wangi itu dan meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Bahkan Yudas sempat berbisik kepada Yesus dan berkata, "Kenapa ini pemborosan? Bukankah minyak ini bisa dijual dan uangnya bisa dibagi-bagi kepada orang miskin?" Tetapi Yesus berkata kepada Yudas, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, karena orang-orang miskin selalu ada padamu." Maria melakukan ritual yang tidak biasa. Dia mempersembahkan sesuatu yang berharga dan bernilai dari hidupnya. Dan dia memberikannya kepada Yesus menjelang kematian Yesus yang mendekat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti Daniel yang berdoa, kita juga mau mengambil sebuah tindakan. Seperti Maria, kita mau mempersembahkan sesuatu. Apa yang bisa kita lakukan di tengah situasi seperti ini? Apa yang bisa saya kerjakan di tengah situasi dunia seperti ini? Apa yang saya bisa lakukan untuk Tuhan di tengah situasi seperti ini? Seperti Maria, dia melakukan apa yang terbaik dalam hidupnya. Dia pantang memberikan yang sisa-sisa. Dan dia memberikan sesuatu yang sangat berharga, sangat bernilai dari hidupnya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar meneladannya pertama dari Daniel
yang kedua dari Maria. Kita sama-sama meneladani kedua tokoh Alkitab ini supaya badai cepat berlalu. Dan sebagai orang Kristen, kita tidak dihantui oleh perasaan bersalah. Apa yang bisa kita lakukan sebagai orang Kristen? Amin. Untuk memberitakan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan hari-hari ini? Mari masing-masing mengambil sikap teduh di hadapan Tuhan. Mari sama-sama mengambil komitmen dalam keluarga. Tuhan, kami mau berdiri bagi bangsa ini. Kami mau merendahkan hati kami. Kami mau berdoa di hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Biarlah anugerah-Mu turun atas bangsa kami. Di tengah-tengah situasi yang begitu menakutkan, tengah-tengah kepanikan, kami mau berdoa, memohon belas kasihan Tuhan. Merendahkan diri kami, meratap di hadapan Tuhan, sampai Tuhan melakukan sesuatu atas bangsa ini. Tuhan, ampuni dosa kami, ampuni dosa bangsa kami. Apa yang sudah diperbuat oleh para pemimpin kami, ampuni Tuhan, ampuni kami. Kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Situasi yang terjadi hari-hari ini, biarlah ini menjadi sebuah peringatan kepada kami, untuk kami sama-sama bertobat di hadapan Tuhan, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, untuk kami kembali lagi kepada jalan Tuhan. Karena kami sadar kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Kami tidak bisa menyombongkan diri kami lagi Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tolonglah kami juga melakukan sesuatu. Mungkin hanya tindakan kecil